Pada soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan pilihan terbaik dengan dua kriteria, yaitu maksimax dan maksimini. Jadi kita punya 3 alternatif, yaitu pada fasilitas besar, kecil, dan medium. Di sini masing-masing memiliki hasil pada kondisi permintaan rendah, sedang, dan tinggi. Cara pertama, kita ambil nilai terbesar dari setiap alternatif. Jadi kita pilih nilai terbesar, yaitu pada fasilitas besar itu ada maksimax itu 40, medium itu max 25, dan yang kecil itu max 15. Jadi nilai tertinggi itu 40. Jadi menurut kriteria maksimax itu pilih fasilitas besar. Sedangkan kriteria maksimin itu pilih paling pesimis atau hati-hati. Jadi caranya kita melihat nilai terkecil dari setiap alternatif lalu pilih nilai yang paling besar. Jadi pada fasilitas besar itu ada minimumnya 6, medium itu minimumnya 9, dan yang kecil itu minim 15. Jadi kita pilih minim terbesar yaitu 15, sehingga menurut kriteria maksimum itu pilih fasilitas kecil. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 itu kita diminta untuk menentukan bagaimana panitia mengatur tugas keempat tim pendamping. Pertama, yaitu kita mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Jadi kita pilih elemen terkecil dari setiap baris. Nah, setiap baris ini terus kita kurangi pada seluruh elemen. Setelah kita kurangi angka dalam baris tersebut, kemudian kita melihat angka yang belum ada 0. Jadi pada kolom yang belum ada 0, kita lihat angka terkecilnya, kemudian kita kurangi dengan angka terkecil itu. Di sini angka yang belum ada 0 itu pada kolom A, kolom C, dan kolom D. Nah, kita lihat angka terkecilnya pada kolom A itu ada 15. Jadi setiap angka yang ada di kolom A kita kurangi dengan 15. Begitupun pada kolom C dan kolom D. Setelah itu kita melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minim garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen 0. Garis kita pentingkan pada garis yang horizontal duluan. Kita melakukan tes optimalisasi, di situ ada beberapa angka yang belum dilalui garis horizontal maupun vertikal. Yang belum mendapatkan garis, kita kurangi dengan angka terkecil, dan angka yang dilalui dua garis itu kita tambahkan dengan angka terkecil tersebut. Setelah itu kita melakukan review ulang. Jadi kita tarik garis ulang. Di situ ada garis, kita utamakan garis horizontal. Jadi garis A, B, dan C dan D itu kita garis, yang ada nolnya itu garis semua. Jadi dia sudah optimal karena jumlah garis sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris. Jadi dia sudah optimal. Setelah itu kita buat penugasannya. Jadi dari matriks optimal itu kita buat penugasan 1, 2, 3, dan 4. Untuk soal nomor 3, kita akan menjelaskan cara menentukan pola distribusi yang memberikan biaya transportasi terendah dari 3 pabrik dalam tabel itu. Jadi dalam 3 pabrik pada 3 lokasi pembangunan. Langkah pertama itu kita menentukan solusi awal menggunakan FAM. Jadi kita mencari selisih 2 biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Kita lihat angka terkecil. Jadi pada lokasi A yaitu dengan lokasi A yaitu 3, di mana jauh lebih kecil dari tujuan lainnya. Maka kita alokasikan pabrik 3 itu 80 ton. Jadi demandnya tersisa 70 ton.
Begitupun sebaliknya, penalti terbesar berikutnya itu ada di kolom A dan C. Jadi untuk A, kita biaya termurah pabrik itu 1, kita alokasikan A itu 70 ton, sisa demandnya itu A habis. Setelah itu pada pabrik 1 dan 2. Jadi penalti terbesar muncul pada kolom C. Biaya termurah pada pabrik 1 kita alokasikan P1 kurang C, jadi sama dengan 50 ton. Jadi yang tersisa itu pada pabrik 2. Jadi pabrik 2 harus memenuhi B dan C. Jadi P2 itu B 70 ton, lalu P2C itu 10 ton. Jadi 70 ditambah 10 itu sama dengan 80. Jadi dia memenuhi. Langkah ketiga itu kita menghitung total biaya. Jadi kita kalikan jumlah ton dengan biaya per. Jadi kesimpulannya itu pola distribusi memberikan biaya terendah adalah itu pabrik 1A 70 ton, pabrik 1C 50 ton, pabrik 2B 70 ton, pabrik 2C 10 ton, dan pabrik 3A itu 80 ton. Jadi dengan biaya minimum 1.920.